Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Akhwati, alhamdulillah kita saat ini sudah masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan insya Allah, dan bulan yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah amalan kita, untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Nah, selain segala kewajiban yang sudah Allah dan Rasulullah jelaskan, kita juga masih ada kewajiban yang lain, diantaranya adalah belajar. KBM masih berlangsung hingga akhir bulan April ini insya Allah. Maka dari itu Antuna harus tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Insya Allah pahalanya berlipat ganda karena kita menuntut ilmu, kita niatkan ikhlas karena Allah, kita belajar hanya untuk Allah, dan juga kita sambil menjalankan ibadah yang lain di bulan Ramadan. Nah, untuk pertemuan kali ini matematika masih membahas terkait dengan turunan. Pertemuan kali ini adalah pembahasan terakhir terkait materi turunan fungsi aljabar. Ya, kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu bisa dilihat di layar Antuna ada turunan kedua dan turunan ke n fungsi aljabar. Maksud n di sini adalah turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke n dari fungsi aljabar. Nah, bisa ya selama fungsi tersebut masih bisa diturunkan. Nah, tentunya kita akan terus fungsi tersebut masih bisa diturunkan. Nah, lihat di sini kita langsung ke contoh soal. Nah, biasanya yang kita pelajari pekan lalu itu adalah turunan fungsi pertama atau f aksen x ya. Nah, di sini sekarang kita diminta untuk menentukan f aksen x, f2 aksen, f3 aksen, dan f4 aksen x untuk setiap fungsi berikut. Nah, ini yang pertama, di sini ada fungsinya fx sama dengan 2x pangkat 5 dikurangi 3x kuadrat. Maka untuk f aksen x kita langsung saja turunkan ya. Kalau seperti ini maka 2 kali 5 10x pangkat 4. Kenapa 4? Karena 5 dikurangi 1 ya pangkatnya. Kemudian dikurangi 3 kali 2 6x pangkatnya 1. Ini f aksen x. Sekarang f2 aksen x. Nah, maka kita turunkan dari turunan yang pertama ini dari sini. Maka 10 kali 4 40x pangkat 3. Nah, ini diturunkan jadi 6 ya. Ini sudah. Kemudian sekarang f pangkat 3 aksennya. Jadi sama dengan kita turunkan lagi 40 kali 3 adalah 120x pangkat 2. Nah, ini diturunkan negatif 6, diturunkan itu 0 atau tidak perlu ditulis. Kemudian untuk f aksen 4, nah ini sama dengan kita turunkan lagi 120 dikali 2 240x. Maka ini adalah turunan keempatnya ya. Untuk turunan ke-1, turunan kedua, turunan ketiga, dan turunan keempat dari fungsi 2x pangkat 5 dikurangi 3x kuadrat. Nah, ini mudah kan kalau untuk materi turunan ke n. Kita ke contoh soal yang kedua. Di sini ada fx sama dengan x kuadrat dikali 3 dikurangi x pangkat 4. Nah, jika seperti ini, langkah yang termudah, ada dua cara pengerjaan ya. Yang pertama, kita bisa turunkan masing-masing dari x kuadrat dengan 3 dikurangi
X pangkat 4, atau kita kalikan dulu. Ini bisa, misal ini dikalikan dulu menjadi 3X pangkat 2 ya kan, dikurangi X pangkat 6, X pangkat 6 ya, pangkatnya dijumlah gini ya, X pangkat 6. Nah ini bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini, berarti ini pakai rumus yang perkalian. Nah untuk memudahkan F aksen X sama dengan, kita turunkan dari sini, berarti 3 kali 2 6X dikurangi 6X pangkat 5 begini. Kemudian F aksen 2X sama dengan 6 dikurangi 30X pangkat 4. Kemudian untuk F pangkat 3 aksennya sama dengan ini 0, kemudian negatif 120X pangkat 3. Nah untuk F pangkat aksen 4 ini ada sama dengan berapa? Negatif 360X pangkat 2. Nah ini seperti ini. Nah bagaimana kalau misalkan dengan cara yang kedua? Ini cara satu, boleh seperti ini. Untuk cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua kita bisa pakai rumus yang perkalian. U kali V itu sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Nah yang ini ingat ya rumusnya. Kalau ini U, ini V, maka X kuadrat itu adalah U aksennya berapa? Berarti 2X. Ini F pangkat X sama dengan, nah sama dengan 2X dikali V, V-nya 3 dikurangi X pangkat 4, kemudian ditambah V aksen. Kalau yang ini V aksen berarti negatif 4X pangkat 3 dikali X kuadrat ya, U-nya. Nah jika seperti ini kita kalikan, berarti 6X ya dikurangi 2X pangkat 5, kemudian dikurangi ini karena negatif kali positif 4X pangkat 5. Nah jika seperti ini maka 6X, nah ini negatif 2 negatif 6X pangkat 5 ya, sama bukan hasilnya untuk turunan yang pertama nih, 6X dikurangi 6X pangkat 5. Nah ini untuk turunan yang pertama, caranya seperti ini. Boleh cara yang pertama seperti ini, dikalikan dulu di fungsinya sebelum diturunkan, atau diturunkan dulu kemudian nanti dikalikan. Nah ini hasilnya sama, ini adalah F aksen X. Nah kalau untuk F aksennya 2 sama saja, berarti kan karena nilainya sudah sama, berarti di sini 6 dikurangi 30X pangkat 4. Ini pun sama dan seterusnya seperti itu. Ya, itu cara awal pengerjaannya saja. Sekarang bagaimana jika contoh soalnya seperti yang C ini? Ini justru sangat mudah ya. Ini kita rubah dulu menjadi X pangkat negatif 4 ya. Untuk F aksen X sama dengan negatif 4 X pangkat berapa? Negatif 5. Kenapa? Karena ini negatif dikurangi 1 kan, jadi rumusnya tuh min 4 kali X pangkat negatif 4 dikurangi 1, jadi pangkatnya negatif 5 ya, negatif 5. Ini untuk turunan yang pertama. Sekarang untuk turunan yang kedua sama dengan kita kalikan jadi positif ya, 20X pangkat negatif 6. Ingat, jadi negatif itu terus aja bertambah pangkatnya. Untuk pangkat 3 turunan ketiganya jadi sama dengan negatif berapa? 120X pangkat negatif 7. Untuk turunan yang keempatnya jadi sama dengan berapa? Positif 7 kali 120 ya, 840X pangkat negatif 8. Nah ini seperti inilah cara pengerjaan soalnya. Nah bagaimana jika ada soalnya nanti misal F aksen
2 misal seperti ini ya. F aksen 2 nya bagaimana? Kan ini F aksen X. Nah kalau F aksen 2 maka X nya ini diganti dengan angka 2. Jadi misal ya, misal negatif 4, X nya 2 pangkat negatif 5. Nah atau sama dengan 2 pangkat negatif 5 itu berarti 1/2 pangkat 5 ya kan. Nah ini berarti negatif 4/2 pangkat 5 berapa? 32. Jadi sama dengan negatif 1/8. Ini misal X nya diganti dengan angka 2. Materi selanjutnya adalah penyelesaian limit fungsi aljabar berbentuk 0/0 secara turunan. Nah, materi limit fungsi juga ternyata bisa diselesaikan dengan cara turunan, tapi dengan syarat fungsi tersebut adalah bentuknya 0/0. Jadi kalau 0/0 baru bisa diselesaikan dengan cara turunan, tapi kalau bukan 0/0 berarti diselesaikan seperti biasa saja, disubstitusi X-nya berapa ke setiap fungsi tersebut gitu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Kita sebelum menyelesaikan soal limit seperti biasa, kita harus mencoba dulu atau mensubstitusi dulu X-nya ini ke dalam fungsi tersebut. Misal yang ini X-nya kan 2, berarti 2 pangkat 4 di sini dikurangi 4 kali 2 pangkat 3 ditambah 16 per 2 pangkat 3 dikurangi 8. Nah ini 2 pangkat 4 itu sama dengan berapa? Kan 16. Di sini 16 dikurangi 2 pangkat 3 8, 8 kali 4 32 ditambah 16 per 8 dikurangi 8 itu 0. Ini sama dengan 0/0. Nah jika 0/0 maka fungsi ini atau limit ini bisa diselesaikan dengan metode turunan. Nah caranya bagaimana? Kita tinggal turunkan saja fungsi ini ya. Jadi turunan yang pertama F aksen X ya. Jadi kita turunkan di sini limit X menuju 2. Kita langsung turunkan 4X pangkat 3 dikurangi 4 kali 3 12X kuadrat. Nah 16 diturunkannya 0 per X pangkat 3 itu berarti turunannya 3X kuadrat. Nah berarti ini ya. Kemudian kita substitusi lagi yang ini X2 nya ke setiap X yang ada pada fungsi ini. 4 kali 2 pangkat 3 dikurangi 12 kali 2 pangkat 2 per 3 kali 2 pangkat 2 ya. Nah, di sini 2 pangkat 3 8, 8 kali 4 berapa? 32 dikurangi 2 kali 2 4, 4 kali 12 48 per di sini 2 kali 2 4, 4 kali 3 2 12. Nah, ini 32 dikurangi 48 itu adalah negatif 16 per 12. Nah, ini bukan 0/0, berarti ini adalah hasilnya atau hasil dari limit itu. Kalau kita perkecil menjadi negatif berapa? Dibagi 4, 4 per 3. Nah, ini dia hasilnya. Hasil nilai limit X menuju 2, X pangkat 4 dikurangi 4X pangkat 3 ditambah 16 per X pangkat 3 dikurangi 8. Ini hasilnya adalah negatif 4 per 3. Tapi jika setelah diturunkan satu kali, misal ternyata soal tersebut masih 0/0 seperti ini, maka diturunkan kembali untuk turunan yang keduanya. Begitupun kalau turunan yang kedua ternyata masih 0/0, maka terus diturunkan sampai diperoleh nanti angkanya. Nah, bagaimana kalau misalkan hasilnya itu nanti hasilnya misalkan 10/0. Nah, ini sudah oke, berarti ini jawabannya, atau 0/10. Ini juga boleh ya, asal jangan 0/0. Nah, ini harus diturunkan terus gitu sampai diperoleh angka gitu. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami terkait hal ini.
Baik, sekarang kita masuk ke latihan soal. Seperti biasa, di sini ada 3 soal yang harus Antuna kerjakan. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ustazah harap Antuna pahami betul materinya, kemudian dicoba mengerjakan soal-soalnya tanpa bertanya terlebih dahulu kepada orang lain, tapi kerjakan terlebih dahulu dengan usaha sendiri karena itu akan lebih bermakna untuk kalian gitu. Ya, silakan dikerjakan seperti biasa di buku tulis. Ini adalah materi terakhir pada materi turunan. Insya Allah pekan depan kita masuk ke materi baru, materi selanjutnya. Ya, mungkin sekian dari Ustazah yang dapat Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mudah dipahami oleh kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.